Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bapak Sutrisno Hadi Purnomo dari UNS. Saya sebagai Kepala Program Studi di Prodi Peternakan Fakultas Pertanian UNS. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa PMK ini sedang penggejala di Indonesia, terutama untuk hewan-hewan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba. Oleh karena itu kita harus menanggulangi dan juga harus melakukan penanganan terjadinya PMK ini. Bagaimana cara menanggulangi? Yang pertama adalah kita memberikan penanggulangan dari sisi lingkungan. Yang kedua dari sisi ternaknya. Ya. Yang pertama dari sisi lingkungan, supaya tidak terjadi penularan PMK lebih besar, maka kita harus menjaga lingkungan ternak kita supaya tidak ada yang pertama hewan luar yang masuk di kandang kita yang nanti akan membawa penularan. Nah, kalau kita ingin masukkan ternak kita yang baru, maka kita harus karantina dulu supaya nanti kita sudah memastikan ternak tersebut aman, baru kita akan masukkan ke kandang. Nah, yang kedua adalah kita mencegah penularan dari kita sendiri. Ya, bagaimana kita kalau masuk ke dalam kandang kita, sebelum kita masuk maka kita harus membersihkan diri dulu, mandi dulu, supaya terbebas dari virus tadi yang ada di tubuh kita atau di dalam pakaian kita. Yang kemudian yang ketiga, barangkali kalau ada alat-alat transportasi atau alat-alat yang digunakan di dalam kandang itu harus bersih juga, ya, dari bersih dari dibersihkan supaya tidak ada penyakit atau virus yang menempel. Nah, terus kemudian kita juga melakukan penyemprotan kandang dengan desinfektan, ya, itu supaya untuk virus yang ada di lingkungan itu bisa mati. Kemudian yang penanganannya kita juga melakukan vaksinasi, itu yang lebih kuat karena berasal dari kekebalan tubuh dari ternak sendiri, ya. Jadi kalau dengan vaksinasi maka ternak akan mempunyai kekebalan tubuh. Di situ bisa untuk imunitas, kekebalan kalau ada virus yang masuk seperti itu. Nah, itulah yang penanggulangan yang kita lakukan untuk menangani virus PMK bila itu mewabah di tempat kita. Ya, tentu saja untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini, yaitu perkumpulan para peternak kambing domba ini se-Jawa Tengah, ya. Jadi ada Kopdar, Kopi Darat, HPDKI, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Di sini itu sangat bagus sekali karena di sini bisa sebagai sarana untuk saling berkomunikasi antar peternak, ya, baik dari sisi teknik, ya, teknik pemeliharaan, pencegahan penyakit, ya, dan juga dari sisi bisnis bisa saling berkolaborasi, bisa saling kerjasama, ya, antar peternak bisa saling kerjasama, ya. Kerjasama apa? Kerjasama dalam penjualan, kerjasama dalam mungkin bisa jadi ada bisnis, ya, kerjasama antara kedua belah pihak, antara peternak-peternak yang ada di sini, itu akan meningkatkan kinerja dari kita semua, ya, dari para peternak. Dan juga di sini kan tidak hanya peternak, ya, jadi ada dari dinas, ya, dari pemerintah. Di situ pemerintah akan bisa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di peternak sehingga bisa memberikan dukungan, ya, memberikan fasilitas pada para peternak, ya. Dan samping itu juga dari pihak kampus seperti saya juga diundang, sehingga ini juga kami bisa memberikan sumbang saran, dan juga kita juga bisa mendidik dari mahasiswa kita, ya, kalau bisa memberikan sharing mahasiswa kita yang terjadi di lapangan, tidak hanya di teori tapi yang terjadi di lapangan itu kita bisa gunakan untuk bahan untuk mengajar pada para mahasiswa. Jadi menurut saya sangat bagus sekali, ya, untuk forum-forum seperti ini untuk terus diteruskan, dilanjutkan. Oh ya, tadi untuk prospek pengembangan kambing perah, ya, usaha Pak.
kambing merah Indonesia ini masih sangat prospek sekali ya, karena kita tahu untuk populasi kambing domba jumlah ternak di Indonesia masih sangat minim, padahal kebutuhannya masih sangat tinggi ya. Baik itu adalah susu kambing itu masih sangat tinggi kebutuhannya, dan juga untuk kambing potong ya, yang dagingnya itu masih cukup tinggi, dan juga ini juga prospek untuk ekspor masih tinggi. Jadi kebutuhan untuk kambing katakan di negara tetangga kita jadi Brunei dan di Malaysia itu masih tinggi. Juga di Timur Tengah ini masih banyak peluang-peluang untuk penjualan untuk kambing dan domba ini ya, di skala nasional maupun skala internasional. Jadi masih sangat prospek ya. Oke, jadi saya berharap untuk peternak kambing domba Indonesia ini, HPDK ini selalu berkembang ya, terbina erat hubungannya dan bisa sukses dan jaya ya. Semoga selalu sukses dan jaya HPDKI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Hartono. Saya Ketua HPDKI Boyolali. Tujuan Kopdar diselenggarakan dikarenakan untuk mempersatukan para ternak kambing dan domba Indonesia. Biar nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari teman satu sama lain. Kita intinya biar bersatu, biar nanti kita mendapatkan ilmu yang bagus, Mas. Acara Kopdar Solo Raya itu diadakan 1 bulan sekali, tapi tepatnya berpindah-pindah, dalam arti dari Kabupaten Boyolali, bulan depan bisa ke Klaten, ataupun bisa ke Wonogiri, ataupun bisa ke Karanganyar, yang jelas se-Solo Raya. Kalau HPDKI Solo Raya itu cabangnya ada di Boyolali, di Klaten, di Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, gitu Mas. Itu untuk wilayah Solo Raya, se-Solo Raya itu Mas. Jadi setiap kabupaten se-Solo Raya. Ya kalau untuk saya pesannya supaya nanti kita bisa bersatu lagi sama teman-teman yang belum kenal jadi kenal, yang belum pernah ketemu jadi ketemu, bisa sharing masalah peternakannya, bisa berbagi pengalaman masalah peternakannya, saja seperti itu. Jadi nanti supaya nanti diadakan Kopdar ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi bagi pemula, biar ketemu sama yang sudah senior-seniornya, pasti akan dapat ilmunya dengan baik. HPDKI Solo Raya, oh ye, yes. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Roni Avianto, saya di HPDKI
jadi ketua DPD Jateng. Dan kita sudah berjalan 2 tahun jadi di DPD Jateng. HPDKI itu sebetulnya suatu asosiasi. HPDKI sendiri Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Dan kita ada DPP, DPD, DPC. Visi misinya kita sebagai peternak kita bisa mempunyai wadah, yaitu di asosiasi HPDKI yang mempunyai ADART. Jadi kita wadah yang positif yang sesuai dengan ada SK kementerian dan lain-lainnya untuk mendirikan suatu asosiasi. Anggota HPDKI ini sebetulnya terbuka. Kita khususnya mewadahi peternak-peternak, ada yang peternak pemula, ada yang ini. Jadi wadahnya yang positif. Jadi fungsinya di situ HPDKI ini bisa mengembangkan atau memberikan salah satu informasi yang ada di dalam dunia peternakan domba dan kambing Indonesia. Jadi skala kita sudah nasional. Manfaat jadi anggota HPDKI ini salah satunya kita paham dengan sistem organisasi. Kedua, kita menjalin silaturahim. Ketiga, kita akan tahu segala sesuatunya termasuk seluk-beluk dalam beternak domba kambing atau marketnya bagaimana, cara belinya di mana. Nah, inilah terbentuknya di dalam asosiasi HPDKI tersebut. Oke, terima kasih untuk semua. Salam beternak, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudro Bramantio. Teman-teman HPDKI biasa panggil saya Bram. Untuk di Jawa Tengah, saya perwakilan dari Sekretaris DPD untuk wilayah Jawa Tengah. Farm saya sendiri adalah di Satria Farm, tepatnya di Kabupaten Boyolali. Untuk populasi ternak kisaran 150 sampai dengan 200. 70%-nya kita di genetik perah dan 30%-nya hanya di genetik daging, dan itu kita masukkan domba lokal saja. Dikawinkan dengan merino. Untuk Satria Farm sendiri sekarang kita konsentrasi di produksi susu. Walaupun masih skalanya masih kecil, sehari masih 20 liter, tapi kita suplai ke pabrik per minggu sudah minimal 500 liter. Itu. Cuman kita kumpulkan dari beberapa teman-teman yang plasma dengan kita. Kopdar HPDKI Solo Raya sendiri sebetulnya ajang silaturahmi teman-teman peternak kambing domba untuk di wilayah Solo Raya, yang kebetulan hari ini tepat juga dibagikan vaksin ya, vaksin yang kemarin masih pandemi yang merebak, itu vaksin PMK. Jadi ini disatukan dengan pembagian vaksin juga.
untuk Kopdar ini memang harus secara rutin dilaksanakan. Walaupun nggak semuanya bisa hadir, tapi efek silaturahmi ini sangat bagus karena menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang peternak yang belum kenal antara satu dengan yang lain, menjadi ajang untuk mencari potensi untuk mencari relasi. Nah, sebetulnya harus selalu diadakan secara berkala. Karena peternak Indonesia semakin lama semakin banyak, terutama di Solo Raya. Jadi baik yang dari kecil yang hanya 5 ekor, hanya 2 ekor, baik ada yang udah dari ratusan ekor, itu berkumpul di HPDKI Solo Raya ini. Harapan ke depan kita kan sebetulnya di pusat ya, di HPDKI DPP pusat. Nah, kita punya program yang memang sudah kita ajukan dari DPD sebelumnya. Jadi pada acara Musyawarah Nasional HPDKI sudah kita ajukan. Ya harapannya program-program itu nantinya kelak akan terwujud sehingga bisa berefek positif bagi peternak-peternak, terutama peternak Solo Raya khususnya, Jawa Tengah umumnya, dan Indonesia secara keseluruhan. Untuk sebagai penutup dan penyemangat peternak-peternak Indonesia, monggo digali lagi kualitas dalam beternaknya. Jadi jangan jadikan ternak hanya sebagai tabungan, tapi jadikan ternak juga sebagai bisnis sampingan. Gitu. Semoga peternak Indonesia akan semakin jaya sehingga meningkatkan pendapatan juga gitu. Dan membantu pemerintah dalam mengatasi kekurangan swasembada pangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Eko Cikung dari Ampel, kantong wedhus Fram, Mas. Ya ada sekitar 35 ekor. Untuk pedaging ada sekitar 5. Untuk yang lain itu cuma breeding. Acara Kopdar ini ya bagus, tambah pengalaman untuk kedepannya bisa menarik rekan-rekan untuk ikut breeding atau beternak kambing atau domba. Untuk harapan kedepannya ya untuk rekan-rekan bisa dikrut, bisa beternak semua, untuk para petani bisa tambah pengalaman untuk pengobatannya itu kedepannya bisa tahu kambing gini obatnya gini, gitu untuk masukan saya. Ya sekitar 2 tahun, Mas. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. HPDKI selalu jaya, untuk itu sukses selalu.
Mantap. Saya Wibowo Agus, peternak kambing perah dari Ampel Boyolali. Nama farm saya AW Farm, bergerak di breeding kambing perah. Selama ini kami mengembangkan silangan pejantan sanen dari Batu Raden dan induk dari Jawa Randu PE, akhirnya jadi Safera yang merupakan usaha pembibitan untuk membuat indukan kambing perah. Selama ini kami berjalan sudah sekitar 3 tahun. Di tahun ketiga ini sebetulnya sudah memberikan hasil yang sebetulnya dibilang lumayan berkembang. Di saat ini kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami untuk menciptakan kambing perah. Dalam proses sekarang ini sebetulnya bulan Juni kemarin kami itu seharusnya sudah mengalami puncak produksi. Jadi peternak kambing perah itu harus sabar karena selama 2-3 tahun itu benar-benar masa puasa. Karena kita belum bisa memproduksi hasil kambing perahnya juga yang diperah belum banyak. Jadi pada tahun ketiga itu sebetulnya istilah petani itu masa-masa panen. Tetapi ternyata memang alam belum menghendaki. Di saat kami mau menikmati masa panen, justru datanglah PMK. Dan itu sangat-sangat memukul peternak perah karena kami sifatnya breeding. Jadi banyak hal yang sangat memukul peternak perah, terutama yang baru melahirkan itu induk banyak yang sakit, banyak keguguran, juga banyak kematian. Jadi dengan acara HPDKI ini tadi, kebetulan juga ada dinas datang, kami menyampaikan unek-unek kami sebagai peternak kambing perah bahwa di peternakan kambing perah itu juga perlu diperhatikan karena breeding. Jadi kambing-kambing yang di kandang kami itu lama di kandang. Kalau tidak ada vaksin, maka sangat rentan sekali. Beda dengan pengemukan yang mungkin 2-3 bulan sudah keluar dari kandang. Di tempat kami indukan itu bisa 3-4 tahun itu masih di kandang. Jadi kalau nggak ada imunisasi sangat rentan dan itu berpengaruh sekali. Kebetulan Juni kemarin ada 3 kejadian yang luar biasa di kandang kami. Yang pertama, karena kematiannya tinggi, kami mengalami kerugian secara nominal yang nggak sedikit bagi kami peternak kambing perah. Yang kedua, 1 generasi putus karena cempe-cempe yang lahir di bulan-bulan pas ada PMK itu habis. Induk juga yang kuat, susunya tidak keluar seperti sedia kala, sangat sedikit. Bahkan sebagian juga mati karena nggak kuat. Jadi kerugian kami selain secara materi karena kematian, yang kedua 1 generasi putus, keguguran juga banyak. Yang ketiga adalah target kami mencapai hasil produksi susu yang maksimal akhirnya tidak tercapai. Bahkan produksi susu kami itu tinggal sekitar 20%-nya.
dengan kejadian ini mulai saat ini kami memulai lagi dari nol. Itu aja penuh ketidakpastian karena saya kembali lagi harus memilah-milah genetik yang bagus. Terus kembali lagi sabar untuk menciptakan bibit-bibit yang genetiknya bagus dan itu memakan waktu yang tidak sedikit. Makanya dengan pertemuan HPDKI ini kami sedikit menyuarakan lah bahwa ada harapan pembinaan ke peternak-peternak kambing, terutama yang sifatnya breeding ya, kambing perah. Karena ada pertanyaan bahwa ketika induk-induk yang sudah kena PMK itu masa depannya seperti apa? Apakah kami masih bisa mengharapkan keturunan-keturunannya dia tetap baik genetiknya, terus induk-induk yang bagus itu masih apa ya, proses perkawinannya itu bisa cepat atau tidak seperti pada saat normal. Harapan kami seperti itu, bahwa sebetulnya kami peternak kambing perah serius dan sebetulnya juga berkontribusi terhadap peternakan ya, karena sampai saat ini ternyata kuota susu juga nggak terpenuhi. Selanjutnya di acara ini saya juga berterima kasih, semoga pembagian bibit-bibit kambing unggulan terutama untuk para korban peternak yang kena PMK ini bisa berlanjut. Saya terus terang terima kasih juga ke Batu Raden yang sudah sedikit banyak membantu kami untuk pengembangan produk dan keturunan kambing perah yang berkualitas. Terima kasih. Kapan dari saya seperti itu. Mari kawan-kawan kembali lagi kita menata diri untuk mempersiapkan ke depan lebih baik. Semoga juga ada perhatian dari pihak terkait tentang akibat PMK ini bagi peternak-peternak kambing. Terima kasih. Terus. Salam